Halo, Satya. Halo, Ya, Heni. nggih, Ini Bapak. saya baru nyoba laptop kok gangguan ya punyaan saya. Nggih, Pak. Coba ini saya baru nyoba laptop kok punyaan saya gangguan. Oh iya, punya Bapak. Sebentar ini saya nggak bisa masuk ya. Nah seperti ini kan. Tapi suara saya didengar, Suara Bapak kedengeran, Pak. kedengaran. Bentar ya, ini saya nyoba apa laptop saya yang error. Nggak bisa ya. Halo, Katia. Ya, Nggih, Bapak. kalau saya nggak muncul gambar bisa didengar ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Suaranya kedengeran jelas, Bapak. Dengar jelas ya. Ini Iya, sudah pakai kanu kok nggak muncul ya. ini tadi layarnya emang apa hijau gitu, Pak. Tadi goyang-goyang. Iya, ini saya coba. Mm-mm. Halo, selamat siang, Prof. Puji. Didengar suara saya, Tia? Ya, kedengeran, Pak. Nggak apa-apa ya? Aman, Pak. Nggih, Jelas ya? jelas. Oh, ya, bisa. Nanti nunggu Pak Yudo dulu ya, Pak Arif, Gimana? Pak ya, si Pak Polisi. Gimana, Pak Ernawan? Nunggu Pak Yudo dan Prof Adi. Ini Prof Adi sedang ada presentasi di gedung Pertamina, gitu. Mungkin nanti tinggal Pak Yudo aja mas. Gimana? Ini ya Prof. nunggu Pak Yudo Pak, nunggu Pak Yudo sebentar Pak. Nah, Prof. Adi nanti hadir nggak? Prof Adi kurang tahu persisnya Pak, tapi Prof Adi soalnya sedang ada kegiatan juga di ruang Pertamina. Oh, gitu. Tapi nanti Iya. bergabung nggak? Kemungkinan kecil Pak, mungkin bergabung Pak, cuman mungkin cuma sembari. Tadi saya coba konfirmasi ke sekretarisnya dulu. Ini Iya, sudah saya itu Pak, sudah saya konfirmasikan, tapi belum ada respon. iya. Ya, atau mungkin dimulai langsung nggak apa-apa Pak, tapi baru 3 menit sih. Belum, lah ini Pak Yudo belum, baru berdua. Prof. Adi juga belum. Iya, baik. Ya, saya coba hubungi dulu Pak Yudonya kembali dengan Prof Adinya.
Mohon izin Pak Arief, Ya, gimana? untuk Pak Yudo tidak bisa menguji, masih di OJK katanya. Untuk Prof. Adi segera menyusul karena ini masih mengajar katanya. Gitu. Mungkin kalau mau dimulai dulu atau masih kita tunggu Prof. Adi dulu atau bagaimana? Kenapa ditunda aja kalau nggak bisa hadir? Prof. Adi cuma ngajar Pak, nanti setelah ini bisa nyusul. Gitu. Kan baru mulai tadi jam 1. Ya, sampai jam berapa? Persisnya kurang tahu. Gitu. Tapi ini sekretarisnya bilang sudah mengingatkan, terus Prof. Adi tidak merespon kalau tidak bisa menguji, tapi ya gitu maksudnya akan bergabung nantinya gitu Pak. Nah ini saya Prof. Budi mana? Saya tempat dengan Prof. Budi. Pak Uji sudah ada itu Pak. Pak Ujono sudah hadir. Belum baru nulis. Halo Prof. Budi. Halo Prof. Budi. Pak Ujono sudah ada itu Pak. Tapi Iya, belum ya coba muncul namanya tapi belum saya sapa belum muncul. Halo, halo. iya. Halo Prof. Budi. Atau mungkin kalau minta persetujuan Prof. Adi gimana selaku pembimbing? Maksudnya izin bagaimana? Saya izin. Prof. Budi juga. Prof. Budi baru bergabung tapi belum muncul lagi ini. Iya. Atau mungkin Pak Irmawan coba di kontak Prof. Budi. Iya, coba saya hubungi Pak. Ya, ini kan juga nyambung dengan komitmen saya waktu di dengan yang disampaikan itu dengan kemarin awal saya menjawab panel tadi saya harus datang ke Papua untuk melihat kondisi dan situasi secara langsung baik prajurit saya maupun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh di sana. Sehingga dari hasil itu kemudian pelaksanaan di lapangan yang saya laporkan di tengah pendapatan yang kita kesannya yang semua yang tadi disampaikan semua yang
kita jawab kan ada yang mewakili, nggak ada masalah, yang mewakili catat sudah laporan saya dan membacakan catatan. Dan toh tadi ada para asistennya di belakang tadi kan banyak sekali. Betul? Itu banyak harus bisa jawab. Saya mohon maaf, bukan tidak apa ya, tidak apa alasannya, tapi kami ingin menyampaikan dulu kenapa kemudian oleh Bapak. Karena saya juga baru tahu kami biasanya kalau ada komunikasi lebih awal, tapi ini Pak Kansa tidak hadir, kami seluruh pimpinan baru tahu hari ini. Jadi karena kita sebenarnya membahas Papua dan Papua itu sebetulnya kami yakin awal aku juga jawab dengan baik. Beliau ke tujuan kerja ke Korea Selatan. Kemarin seleksi saya dan sudah dibuka kemarin awal Akhirnya terungkap sosok Kompol D yang disebut sebagai suami tiri dari Nur, penumpang Audi A6 yang menabrak mahasiswi Cianjur, Elvi Amalia. Kompol D adalah Kompol Dwi Yuliar Mukti Setiawan, bertugas sebagai Kadifus Subdit 4 Direskrimum Polda Metro Jaya. Akibat peristiwa ini, Kompol Dwi Yuliar Mukti Setiawan ditetapkan di Jalan Polda Metro Jaya per 31 Januari 2023. Sosok Dwi Yuliar Mukti Setiawan dikenal memiliki banyak prestasi. Dia adalah Purna Paskibraka 2004. Sukses mengikuti
Arif. Assalamualaikum Pak Arif. Pak Arif. Oke, halo Prof. Puji. Mohon maaf ini Prof. Puji, saya nggak muncul gambar. Error laptopnya. Assalamualaikum Pak Arif. Gimana Prof. Puji? Ini kita mulai aja nggak apa-apa Pak Arif? Prof. Adi nggak ada gimana? Nggak Pembimbing. apa-apa, udah. Nanti biar saya sampaikan Prof. Adi. Oke, terima kasih Prof. Puji. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Puji. Baiklah, pada kesempatan ini kami mendapat tugas untuk mendampingi Katia untuk menyampaikan proposal tesis ya dengan judul Perlindungan Hukum terhadap kreditur dan debitur atas jaminan fidusia dalam keadaan memaksa, force majeure, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada Katia, apakah Katia sehat? Siap, Pak. Siap diuji? Iya, saya siap. Mau berdoa? Amin. Oke. Siap, Pak. Materi yang diberikan pada penguji ada revisi enggak? Tidak, Pak. Ya, oke, silahkan sampaikan dengan alokasi waktu maksimal 12 menit. Ya. Oke. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Arif Suryono selaku Ketua Penguji dan juga kepada Profesor Pujiono Suwadi selaku penguji ketiga. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dan Debitur atas Jaminan Fidusia dalam Keadaan Memaksa force majeure ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan latar belakang masalah, masyarakat Indonesia semakin banyak yang berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan untuk menyambung perekonomian kehidupan sehari-hari. Namun, membuka usaha membutuhkan modal yang tidak sedikit, terkadang sampai harus melakukan pinjaman uang dan melakukan kredit kepada bank atau leasing lembaga pembiayaan. Terlebih pada era saat ini, memiliki penghasilan dari satu pekerjaan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kaitan kasus, di sini ada seorang debitur bernama Bapak A. Beliau adalah seorang wira swasta, pemilik sebuah ruko di kota Surabaya. Kini Bapak A mendapatkan penghasilan dari hasil usahanya menyewakan ruko miliknya kepada penyewa. Suatu ketika Bapak A membeli kendaraan mobil melalui lembaga pembiayaan bernama PTB. Dalam hal ini PTB disebut sebagai kreditur. Suatu status kendaraan mobil tersebut masih disewakan kepada pihak leasing karena debitur belum bisa melunasi cicilan mobil sampai lunas. Secara yuridis, status kepemilikan mobil tersebut adalah milik debitur sebagai lesi. Namun di sini terdapat kesalahan dari pihak leasing karena selama benda belum lunas, maka status benda tersebut seharusnya masih milik leasing sebagai pihak yang menyewakan, bukan atas nama lesi. Sebab kata kunci dalam leasing adalah sewa beli atau sewa menyewa. Saat angsuran terakhir sudah lunas, maka perjanjian tersebut menjadi jual beli. Sisi lain, harapan Bapak A ia melakukan sewa menyewa ruko miliknya yang di mana uang hasil sewa akan ia pergunakan untuk membayar cicilan mobil dengan pihak kreditur atau leasing. Namun ternyata yang terjadi terdampak permasalahan yang terjadi di luar dugaan dan kendali Bapak A karena usaha milik penyewa ruko terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat memenuhi prestasi membayar sewa ruko. Hal ini menjadi beban bagi Bapak A karena cicilan kepada leasing harus melewati grace period atau tenggat waktu karena dampak yang ia rasakan menjadi minim penghasilan dan tidak bisa memenuhi prestasinya kepada pihak leasing.
Maka dari itu, di sini rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada lembaga perbankan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan force majeure atau overmach. Ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur jika jaminan fidusia terhalang keadaan force majeure dan kaitannya dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan jaminan fidusia pada lembaga perbankan serta peran notaris di dalamnya. Kedua, untuk memahami penjelasan mengenai force majeure dalam peraturan hukum di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia dan perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur yang terhalang keadaan force majeure dan kaitannya dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 serta Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Manfaat penelitian sini yang pertama manfaat teoritis, memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian dan hukum jaminan yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan jawaban atas masalah yang diteliti, kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam penyelesaian tesis. Metode penelitiannya, pertama jenis penelitiannya yaitu yuridis empiris, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Yang kedua, sifat penelitiannya bersifat perspektif dan terapan. Yang ketiga, pendekatan penelitiannya adalah menggunakan yuridis sosiologis, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Keempat, jenis dan sumber data. Ada data primer, yaitu observasi langsung ke sumber pertama, dan data sekunder dengan pengumpulan data studi pustaka dengan cara mempelajari Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang terkait, keputusan Presiden, artikel ilmiah, jurnal, dan tesis. Kelima, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan. Keenam, teknik analisis datanya yaitu analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan isu judul yang diangkat. Berikut adalah kebaruan penelitian yang berkaitan dengan tesis yang saya angkat. Tinjauan pustaka, di sini ada pengertian kreditur dan debitur. Yang kedua, unsur-unsur perjanjian yang terdapat unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Yang ketiga adalah asas-asas perjanjian yang terdiri dari asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Keempat, pengertian fidusia. Kelima, pengertian hutang piutang. Keenam, pengertian force majeure yang didasari dua teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Ketujuh, peristiwa pandemi COVID-19 dan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19. Teori hukum yang saya gunakan di sini ada dua. Yang pertama adalah teori perlindungan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalihkan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Menurut Muhammad Isnaini, beliau berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dan dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Yang kedua adalah teori kepastian hukum. Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum meliputi dua hal, yakni yang pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam undang-undang. Yang kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Kerangka pemikirannya di sini ada debitur berkaitan dengan kreditur atau leasing. Mereka melakukan perjanjian sewa-menyewa, lalu dengan jaminan fidusia dikaitkan dengan gugatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengenai pasal 15 ayat 1 dan pasal ayat 2. Lalu bagaimana pada saat itu terjadinya keadaan force majeure dan bagaimana pula perlindungan hukumnya, dan bagaimana upaya hukum berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Lalu mencapai kesimpulan yaitu apa perjanjian yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur dan bagaimana eksekusi jaminan hukum fidusia melalui pengadilan negeri.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Puji. Halo. Matur nuwun. Ini. Pak Kapia, Oke, coba Pak. judulnya apa? Judulnya dibaca. Oke. Di drop aja nggak apa-apa, di drop. Kita diskusian aja. Ininya biar saya bisa ngelihat. Nah, udah. Ayo judulnya apa? Judulnya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dan Debitur atas Jaminan Fidusia dalam Keadaan Memaksa atau Force Majeure ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ini perlindungan dari apa? Perlindungan hukum dari apa? Kita misalnya memberikan perlindungan hukum itu kan mesti ada, dari ketidakadilan. Dari misalnya perlakuan si A, perlakuan si B, misalnya seorang perlindungan hukum atas harta anak yatim misalnya. Itu kan dari apa? Kan ada ancamannya. Lah ini kamu melakukan perlindungan hukum dari apa? Dari keadaan force majeure itu, Prof. Loh, kalau force majeure itu kan kenapa harus dilindungi? Kan gimana? Ya, jadi kaitannya saya sih pada kasusnya tersebut itu, Prof. Jadi seharusnya kan si Bapak A ini beliau Bapak ini debitur apa kreditur? dia ada seorang debitur. Oke, seharusnya gimana? Jadi si Bapak ini karena dia kan berusaha upayanya adalah menyewakan ruko yang dimana uang sewanya tersebut nantinya akan ia gunakan untuk membayar cicilan kepada pihak leasing di mana ia melakukan pembelian mobil itu, Prof. Nah, jadi lebih ke perlindungan hukumnya itu karena si Bapak A ini takut kalau nanti barang atau mobilnya milik beliau itu nanti disita dan kedepannya dia nggak bisa mengangsur. Paksanya atas perjanjian yang mana? Perjanjian leasing atau perjanjian sewa menyewa? Yang leasing, Prof. Nah, leasing kan nggak ada kaitannya dengan perjanjian sewa menyewa. Ini mungkin Ada perjanjian sewa menyewa itu merupakan tambahan dari perjanjian leasing? sebenarnya tidak, Prof. Jadi lebih kayak saya hanya mengaitkan saja gitu, Prof. Tapi sebenarnya di sini momok masalahnya tuh antara Saya tanya, Prof. kalau ini perjanjian leasing, berarti kamu sumber hukumnya apa yang mau diteliti? Sumber bahan hukum primernya? Bahan hukum primer. Ya undang-undangnya, Prof. Undang-undang apa? Undang-undang jaminan fidusia, Prof. Jaminan fidusia apa lagi? Terus juga Oke. hak tanggungan nggak ya, Prof? Nah, ya perjanjiannya harusnya kan masuk kan? Perjanjian. Nah, perjanjiannya kan masuk. Terus kalau itu yang kamu bahan primernya adalah undang-undang fidusia, sewa menyewa termasuk yang akan dianalisis dengan undang-undang fidusia nggak? Tidak, Prof. Jadi Oke. Ya. Enggak, ini kita beri batasan aja, kita meneliti. Jangan kemudian kemana-mana dulu bahwa itu uang yang mau buat bayar leasing itu adalah soal uang sewa menyewa atau uang jual beli, itu kan urusan nanti kan. Oke, Prof. Nah, oke. Terus yang kedua, keadaan memaksa itu keadaan memaksa dalam perjanjian leasing atau perjanjian sewa menyewa? Sebenarnya jadi seperti berkaitan gitu, Prof. Jadi karena kita ngomongin perjanjian aja. Kan dalam keadaan memaksa itu kan kita mengacunya kan karena perjanjian. Pasal-pasal dalam perjanjian. Ya. Yang mana? Pasal perjanjian dalam sewa menyewa atau dalam leasing? Pada leasing, Prof. Nah, leasing kan ya sudah. Berarti sewa menyewa kan tidak terkait. Terus saya tanya lagi, kreditur itu kreditur siapa? Kreditur tuh yang pihak leasingnya itu, Prof. Pihak leasing. Sekarang saya tanya,
kalau kemudian perlindungan hukum dua-duanya ingin kamu lindungi, baik kreditur maupun debitur, itu dari ancaman apa? Dari keadaan memaksa itu, Prof. Jadi Maksudnya di pasar leasing loh, di perjanjian leasing loh. Mau dilindungi dari apa? Kalau keadaan memaksa itu kan mesti, ya sudah kan, masa kemudian mau ada perlindungan terhadap keadaan memaksa? Mesti salah satu pihak, kalau kemudian yang apa namanya, yang misalnya keadaan memaksa itu, yang diuntungkan salah satu pihak. Kecenderungannya orang misalnya nggak bisa bayar karena kebakaran. Karena Iya. kebakaran itu keadaan maksanya karena apa? Mungkin mungkin di sini lebih tepatnya kepada perlindungan kepada debiturnya, Prof, karena dia Oke. Enggak, saya tanya lagi sebelum kamu memutuskan debitur apa kreditur. Itu keadaan memaksanya karena apa? ya itu, Prof, terjadi peristiwa pandemi COVID-19 itu, Prof. Jadinya makanya ini kenapa saya tadi mengaitkan dengan yang sewa menyewa itu. Jadi uang si sewanya pihak penyewa ini akan digunakan oleh si Bapak A sebagai debitur. Yang tahu itu mau digunakan, apakah leasing tahu? Leasing nggak tahu, Prof. Nggak tahu, nggak penting, nggak peduli. Wong itu basa-basi juga bisa, itu bluffing juga bisa. Ya orang ngomong aja itu rumah, saya utangnya mau saya bayar kalau rumahnya kejual, padahal nggak mungkin rumahnya kejual. Niatnya memang nggak mau bayar. Ya, jadi kamu fokus saja. Yang mau dilindungi siapa? Misalnya kamu perlindungan debitur, ya tidak usah bicara soal kemudian, ya fokusnya kepada perjanjian itu yang tidak menguntungkan bagi debitur yang mana. Kalau kamu mau membandingkan, misalnya kalau dalam kondisi pandemi misalnya, dalam kondisi pandemi itu di OJK itu mengeluarkan aturan apa namanya, jadi boleh untuk tidak membayar hutang. Artinya membayar hutang itu dalam jangka waktu pandemi, itu tidak membayar hutang sama sekali. Nanti hutangnya dilanjutkan setelah pandemi, cicilannya. Itu ada aturan di OJK, kamu bisa menggunakan aturan itu. Membuat analogi begitu. Baik, Prof. Jadi kamu bisa membuat analogi begitu. Jadi tidak kemudian karena apa? Karena ini misalnya pandemi nggak laku-laku sewa menyewanya, jadi tidak bisa kemudian bayar gitu. Itu urusannya tapi kalau kamu mau dari sisi normatif saja, ya dilihat saja bahwa di aturan yang lain itu ada kebijakan OJK, ada peraturan OJK tentang pemberian dispensasi untuk tidak melakukan pembayaran selama masa pandemi. Boleh debitur nanti pengajuan. Lah, itu mungkin bisa kamu persamakan dengan leasing. Jadi memberikan perlindungan kepada pihak debitur agar selama pandemi itu boleh untuk tidak melakukan pembayaran. Nah, mungkin itu maksudnya. Jadi tidak dua perjanjian kamu jadikan dan itu direka-reka gitu. Itu ya masukan saya, Terima Mbak. kasih banyak, Prof. Ya, Pujiono. waktu saya kembalikan pada Prof. Arief. Monggo Prof. Arief. Iya, terima kasih Prof. Puji. Ini Prof. Adi belum hadir ya Prof. Puji? Sepertinya dereng, Bro. Kira-kira. Mas Hermawan. Halo Mas Hermawan. Minta tolong Prof. Adinya ditelepon dong. Mas Hermawan. Oke, Mbak Katia minta tolong nelpon Prof. Adi ya untuk gabung. Sudah ada belum itu Pak apa? Tidak diangkat. Sekretar saya bilang begini belum saya telepon lagi. Saya cuma gitu. Enggak ditelepon aja, Mbak Katia minta tolong ditelepon untuk gabung sebentar, walau hanya 5 menit gitu, nanti biar gitu ya. Siap, Prof. Silakan telepon dulu.
Sudah saya coba hubungi tapi tidak diangkat, Prof. Ini malah tinggal saya ini. Pak Emawan, gimana ini? Ya, mohon izin mungkin ini sudah saya coba hubungi Prof. Adinya bilang masih ngajar, tapi saya sudah infokan kalau Prof. Adi minta untuk gabung dulu sebentar 5 detik, 5 menit, 5 menit. Oh, 5 menit. Oke. Monggo Pak Arif. Oke, terima kasih Prof. Puji. Coba saya ingin ketegasan Tia dari masukan Prof. Puji tadi, tesisnya akhirnya gimana? Judulnya mau bahas apa? Jadinya Judulnya tetap saya seperti lebih ini. mungkin saya lebih fokusnya perlindungan hukumnya terhadap debiturnya, Pak. Debitur dalam hal kasus apa? Terhadap ya permasalahan penyelesaian cicilan hutangnya pada leasing, tapi karena terhalang keadaan force majeure itu, Pak. Pada leasing ya, bukan Ya. fidusia ya. Fidusia Ya. atau leasing, dua-duanya. Leasing, Pak. Leasing ya. Terus Ya. ini kok masih ada fidusia? Judulnya masih pakai enggak? Nanti kalau memang harus diganti akan saya ganti biar lebih tepat, Pak. Enggak, saya tak melanjutkan aja. Coba dengan masukan Prof. Puji tadi, gimana? Dia punya konsep apa? Judul seperti ini atau fokus yang lain? Silakan. Nanti saya tak menyesuaikan itu pertanyaan saya. Mungkin saya topiknya akan tetap ini, tapi nanti tidak tentang jaminan fidusianya tidak akan lebih mendalam yang seperti yang sekarang saya bahas ini, Pak. Oke, kalau seperti ini coba Tia cerita secara umum tentang apa yang mau ditulis dengan judul ini. Ini banyak variabel ini yang harus Tia tulis semua nanti. Apa saja yang mau ditulis? Jadi lebih tentang yang akan saya jabarkan mungkin nanti tentang si perjanjian antara debitur dengan leasingnya tersebut. Lalu kira-kira apakah beliau mendapatkan keringanan atau mungkin tetap dari pihak leasing, misalnya keringanan entah mungkin grace periodnya ditambahkan atau mungkin ada kebijakan lain dari pihak leasingnya tersebut. Memang kasusnya ini kasus leasing. Iya, Pak. Kasus leasing ya. Iya, Ya, berarti Atia paham ya konsep leasing ya. iya, Pak. Paham. Ya, insya Allah, Pak. Terus ini ada kata force majeure. Apa yang dimaksud force majeure? Jadi force majeure itu adalah suatu keadaan yang terjadi pada saat para pihak telah menyepakati untuk Sebentar Pak Fran, saya baru uji. Satu telepon. Silakan. Ya, maaf Ya. Pak telepon. Oke. Jadi force majeure itu adalah suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba di mana terjadinya itu pada saat kedua belah pihak telah menyepakati untuk membuat suatu perjanjian. Nah, tapi karena keadaan force majeure ini muncul yang dimana menjadi penghalang dari pihak debitur untuk memenuhi prestasinya. Bahkan terkadang prestasinya itu bisa dan perjanjiannya tersebut sifatnya bisa menjadi gugur. Bisa menjadi gugur? Apa yang dimaksud gugur? Maksudnya perjanjian menjadi batal, Pak. Karena force majeure menjadi batal. Iya, karena Apa mungkin yang dimaksud batal? jadi perjanjian itu tidak terjadi, tidak jadi dilakukan, Pak. Tuh, perjanjian, kan sudah ada perjanjian. Masa force majeure menjadi batal? Perjanjiannya yang Pak yang batal. Masa perjanjiannya batal? Pengertian force majeure begitu, memang perjanjiannya batal. Salah satu dampak dari terjadinya force majeure itu, Pak.
salah satu dampak terjadinya force majeure, perjanjian batal, Iya, menjadi gugur sifatnya. gugur, batal, gugur, semuanya berarti. Mungkin bisa bisa semuanya bisa, tapi bisa juga sebagian, Pak. Kalau force majeure intinya apa? Kalau force majeure pasti batal. Akibatnya apa pasti batal? Atau Tergantung dari sifat force majeure itu sendiri, Pak. Apakah yang terjadi itu yang sifatnya absolut atau yang relatif? kalau yang absolut gimana maksudnya? Yang absolut itu jadi si keadaan force majeure ini membuat para pihak benar-benar tidak bisa melakukan perjanjian tersebut dan tidak bisa dilakukan dan digantikan oleh siapapun dan apapun. Masuknya kategori ke bencana alam yang nasional yang besar gitu Pak, jadi seperti banjir bandang, gempa bumi, gitu. Peristiwa-peristiwa yang mungkin Belum, bukan itu. Force majeure ya, Pak. absolut itu bukan itu pengertiannya. Walaupun banjir bandang, gempa bumi belum tentu force majeure absolut. Belum kriterianya bukan itu, pengertian force majeure absolut bukan itu ya. Intinya tolong nanti dikaji betul ya. Jadi intinya ini perlindungan hukum debitur terhadap leasing ya. Iya, Pak. Ini kasus ya. Ini force majeure ini yang dimaksudkan force majeure perdata atau KUH perdata atau force majeure apa? Pandemi COVID-19 mungkin masuknya perdata ya, Pak. Berarti ini nanti akan mengarah pada hukum kesehatan juga ya. Karena Bisa, Pak. dia nyebut pandemi, endemi, tolong itu nanti dibahas. Iya, Pak. Kemudian dasar hukum perpres itu apa? Dasar hukum perpres. Jadi karena saya membahasnya mengenai pandemi COVID-19, lalu sudah ada ketetapan dari Presiden Republik Indonesia mengenai bahwa status pandemi COVID-19 ini adalah sebuah bencana nasional, Pak. Nah ya enggak, dasar hukum perpres itu nanti tolong saudara bahas ya. Oke, Pak. Karena bisa memunculkan kenapa Presiden membuat perpres itu, dasar hukumnya apa. Itu nanti keluar asas. Asas yang paling tinggi dalam ilmu hukum itu apa? Jawabannya nanti di situ. Jadi ini nanti banyak yang harus dibahas dalam kalau memang konsekuen dengan tulisan itu nanti ada perjanjian, ada leasing, ada force majeure, Oke, Pak. ada pandemi, ada endemi, ada perpres. Tolong itu nanti semua dibahas ya. Oke, Pak. Siap. Kemudian kalau saya membaca proposal ini saya rasa sangat-sangat belum mewakili ini. Kurang sangat lengkap ya. Tolong nanti tata urutan penulisan itu juga harus diperhatikan. Pertama saya harus bicara apa gitu. Oke, Pak. Di asas perjanjian, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme sangat-sangat minim ini. Oke, Pak. Nggak menjawab permasalahan nanti. Kemudian nanti ini masih ada fidusia atau enggak, saya nggak tahu ya. Kalau masih ada fidusia, bagaimana konsekuensinya? Kalau leasing ya konsentrasi aja pada leasing. Ya. Konsekuensinya kan leasing. Tolong nanti dicermati juga kasusnya yang kemarin pernah saya diskusikan, ada sesuatu hal pasal itu nanti tolong dibahas juga. Mungkin nanti akan saya tanyakan kalau saya juga masih dalam penguji. Ya, jadi perlindungan hukum masih tetap menggunakan kata perlindungan hukum. Sementara ini iya, Pak. Mungkin ada masukan lain, Pak. Perlindungan hukum kepada siapa nanti yang ditujukan? Kepada debitur. Debitur ya, karena leasing ya. Ya. Ya, leasing ini nanti jaminannya kan. Leasing itu apa pengertian Pia tentang leasing? Leasing, Pak. Jadi leasing itu mungkin bahasa lainnya tuh sebagai lessor, yaitu adalah pihak yang memiliki hak untuk menggunakan barang. Bukan itu. Apa, Pak? Leasing, pengertian leasingnya itu apa tuh? Leasingnya bukan para pihak. Ya. Apa leasing itu?
Sebagai pihak yang menyewakan barang. Masa bukan itu. Oh, bukan juga. Leasing bukan itu, bukan para pihak itu, kecuali terdiri. Nah, tolong dipahami betul. Jadi jangan sekedar nulis nanti nggak paham arahnya apa yang mau ditulis. Kalau seperti ini nanti karena asal nulis seperti ini kan baca di daftar isi pun kan dia nggak penuh, nggak full ini, nggak mencerminkan apa yang akan ditulis, nggak mencerminkan materi apa yang akan ditulis dalam tesis. Ya. Jadi kembali nanti intinya tetap perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur ya. Mungkin saya ganti krediturnya saya hilangkan, Pak. Jadi perlindungan hukum terhadap debitur, Iya. perlindungan hukum debitur terhadap apa? Terhadap Debitur apa ini? leasing. Debitur apa? Terhadap leasing dalam keadaan force majeure. Force majeure-nya perdata? Ya, perdata. Perdata, Pak. Mungkin nanti Perdata ya. Perdata bisa. diatur di pasal berapa perdata? Perdata itu kalau force majeure di pasal 1444 KUH Perdata, ada juga di pasal 1445 KUH Perdata. Terus kalau tidak salah tuh ada di pasal 1246 KUH Perdata. 1244, 1245, 1444, 1445. Nah ini nanti kalau kamu perdata, padahal nanti bicaranya mau COVID. Gimana itu alur pikirnya? Beda loh. Saya kaitkan dengan undang-undang hukum yang lain, Pak, di luar hukum perdata mungkin. Nah ya kalau saudara pintu masuknya force majeure itu Pak perdata atau COVID gitu. Nanti kalau COVID itu kamu pasti harus bicara tentang hukum darurat negara. Implikasinya banyak itu COVID itu ya. Hukum darurat negara, kemudian asas hukum yang tertinggi yang mendasari berlakunya perpres. Itu perpres itu kan mengkondisikan terhadap hukum-hukum yang lain sementara diabaikan ya. Jadi ada hukum-hukum yang lain yang mungkin lebih tinggi terkalahkan oleh perpres. Tapi ada asas yang mendasari kenapa bisa seperti itu. Itu nanti kamu cari dan kamu bahas sehingga bisa mendukung bahwa perpres ini secara yuridis sah. Ya, baik, Pak. Walaupun tetap nanti kalau kemudian ada undang-undang yang dilanggar, sah enggak perpres ini? Kan karena ada asas lex superior ya. Iya. Jadi kembali, jadi tolong nanti pahami betul pengertian force majeure itu. Kemudian leasing tolong dipahami leasing ya, bukan para pihak tadi. Itu salah pengertian seperti itu ya. Kalau yang memahami leasing seperti itu salah. Bukan itu maksudnya. Pak. Ya, maaf, Pak. Kemudian debitur prestasi ya, tadi sudah diarahkan kepada Prof. Puji, fokus aja, misalkan ke jangan melibatkan sifat perjanjian, jangan melibatkan perjanjian yang satu digabung dengan perjanjian yang dua, kemudian mengesampingkan nggak bisa. Memang sifat perjanjian sah berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga kecuali apabila secara tegas diperuntukkan bagi kepentingan pihak ketiga, itu pasal 1317. Ya. Nah, mungkin itu catatan saya tadi, tolong dikerjakan secara detail ya, jadi jangan terkesan asal nulis, jangan ya, lebih baik dicermati terlebih dahulu. Iya, Pak. Nah, kalau konstruksi hukumnya gimana? Konstruksi hukumnya yang akan dia tulis. Kalau yang pertama tadi kan saya menuliskan Bangunan hukumnya, jadi ada pihak ini, lalu pihak ini dengan ini, pihak ini dengan ini, pihak ini dengan ini. Kalau yang saya tulis sih di sini sih baru kaitannya antara debitur dan hubungannya dengan si pihak leasing ini, Pak. Lalu mereka krediturnya siapa? Si leasing nih, Pak, pihak leasing. Mosok pihak leasing kreditur. Ini pihak yang menyewakan, Pak. Ya, yang menyewakan.
Bukan, ya sudah. Tolong nanti dipelajari betul ya tentang leasing ya. Leasing itu bukan kreditur, bukan. Jadi ada Iya. debitur, ada kreditur ya. Itu nanti kan kata kuncinya di situ. Kemudian terjadi, tolong dipahami betul pengertian force major dalam konsep hukum perdata itu apa. Force major dalam konsep hukum perdata itu ada. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Budi perjanjian. Nah, berarti pasti mengarah kepada itu. Force major itu di situ. Harus saudara pahami betul pengertian force major itu apa sebenarnya. Iya, Pak. Nanti saudara bisa menganalogkan apakah ini force major A, apa force major B, konsekuensinya apa. Bukan karena penyebabnya, bukan. Tadi karena bencana alam belum tentu. Bukan karena bencana alam bisa force major absolut, bisa. Jadi bukan permasalahan penyebabnya, bukan. Itu yang harus saudara pahami betul ya. Jadi Iya. tadi sumber perikatan juga harus saudara bahas secara detail. Ya. Nah ini gimana Pak Hermawan? Saya sudah cukup. Prof. Adi belum bergabung. Atau mungkin mahasiswa silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, ini yang muncul Pak Joni, Nur Aziza, Tiane. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Joni ini biasanya aktif ini. Nur Aziza, Ya Bapak, mau bertanya, silakan. mohon maaf Mbak Katia, mau bertanya begini. Jadi menurut Mbak Katia itu, misal dalam perjanjian itu, waktu COVID itu, apakah perjanjian itu bisa langsung seperti yang Mbak Katia sampaikan tadi, bisa menghilangkan perjanjian atau membatalkan perjanjian? Bukannya yang saya tahu mungkin tidak bisa dibatalkan kalau perjanjian itu, Mbak. Pasti ada akibatnya gitu. Misal kalau nggak bisa memenuhi dalam perjanjian itu. Menurut Mbak Katia gimana? Silakan, Katia, ditanggapi. Ya. Baik, terima kasih pada Mbak Nur Aziza atas pertanyaannya. Jadi, kalau pada saat membuat perjanjian timbul pandemi COVID ini, apakah sifatnya langsung batal? Tidak juga, tidak. Itu nanti akan bisa dibicarakan lagi kepada para pihak. Bagaimana, apakah ada kesepakatan yang lebih lanjut atau mungkin ada kebijakan-kebijakan lainnya. Karena kalau di dalam pandemi COVID-19 ini, itu masuknya adalah bencana nasional non-alam. Jadi masuknya ke teori, kalau saya kaitkan dengan teori relatif, jadi masih bisa diupayakan, namun memang dengan upaya dan kerja keras yang membutuhkan usaha yang lebih besar gitu. Jadi bisa aja perjanjian itu tetap berjalan, namun mungkin tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati di awal sebelum terjadinya peristiwa COVID-19 ini. Gimana, Nur Aziza? Iya Bapak, matur nuwun. Makasih Mbak Katia. Sama-sama. Yani? Halo, Yani? Mau tanya? Ya Pak Arief, belum ada pertanyaan Pak. Belum ada, Joni? Ya. Enggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya serahkan ke Pak Wawan. Saya sudah cukup ini. Berarti hanya saya dengan Prof. Budi yang hadir. Monggo, Pak Wawan, gimana? Iya. Ini tapi Prof. Adi sudah setor nilai itu, Pak. Itu nah. Prof. Adi setor nilai. Sekarang gimana, Pak? Sudah saya konfirmasi juga dulu, saya sempat
Di telepon nggak diangkat, saya WA teman bilang ini masih mengajar. Atau mungkin buat susulan atau bagaimana Pak? Dokter Fadil. Nah, monggo pertama saya kan cuma mimpin sidang ini dan jasa buka sudah selesai. Bayarnya juga ada dengan Pak Budi, pembimbing nggak ada, Pak Yuda juga nggak ada, monggo terserah Pak Hermawan aja. Untuk Pak Yudo memang tidak bisa menilai Pak, tapi Pak Hadi ini kan sebenarnya Pak Yudo sama Prof Hadi pembimbing. Iya, ya Nggak monggo bukan ya. terserah aja. Tapi Monggo. ya mungkin nanti biar ditunjuk. Bentar Pak. Gimana Pak Hermawan? Sudah cukup? Kalau saya sudah Ya, cukup. Kalau mungkin dicukupkan saja Pak. Ini Prof Hadi cuma start nilai. Di teman izin mungkin dicukupkan saja Pak. terima kasih. Terima kasih Prof Puji. Waktu saya kembalikan pada Pak Hermawan, monggo. Gimana Pak Hermawan? Sudah ditutup? Apa? Ya Pak, ditutup saja Pak. Oke, kalau gitu ya sekalian saya tutup. Terima kasih Prof Puji, terima kasih Pak Hermawan. Selamat Katia, silakan tadi masukan saudara harus lebih banyak belajar mengakomodir semua masukan dari Prof Puji dan dari saya. Oke, Pak. Biar bisa lengkap ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Kita tutup. Sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.